Sleep. Penipuan bisa menyentuh semua aspek dalam kehidupan kita. Bahkan akhir-akhir ini, banyak orang yang tertipu dengan robot-robot trading dan juga banyak orang yang tertipu dengan bisnis-bisnis online. Tapi sebetulnya, apakah manusia itu pada dasarnya serakah? Pasti dan tentunya tidak ada seorang pun yang mau dibilang sebagai orang yang serakah. Karena sebetulnya keserakahan itu muncul sebagai mekanisme untuk melindungi diri orang itu sendiri. Lalu bagaimana menghindari banyaknya modus penipuan online saat ini? Mungkin dalam bentuk robot trading ataupun metode-metode penipuan lainnya. Langkah pertama, Anda perlu memahami kenapa muncul sifat serakah dalam diri manusia itu sendiri. Apalagi dengan banyaknya influencer yang terjerat pidana atas kasus penipuan dan pencucian uang yang berkedok trading online. Dan bahkan beberapa influencer sudah mendekam di rumah tahanan Mabes Polri. Sementara jumlah kerugian yang dialami oleh para korban sudah mencapai miliaran rupiah. Para korban kebanyakan tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Lalu kenapa orang menjadi serakah? Kenapa orang mudah tergiur? Pada dasarnya, pikiran manusia bekerja dengan 3 hukum alam bawah sadar. Yang pertama, hukumnya adalah manusia tidak dapat membedakan mana imajinasi dan mana realita. Dengan hukum pertama inilah, manusia bisa ditipu. Di saat mereka diiming-imingi kaya dengan cara instan, imajinasi mereka mengambil alih dan membuat mereka berhalusinasi secara sadar dalam keadaan mata terbuka, yang akhirnya menurunkan akal logika mereka. Apalagi dengan maraknya sosial media yang mendorong banyak orang untuk mengutamakan penampilan dari luar saja. Itu mengapa banyak orang yang mengejar menjadi kaya dengan cara instan. Dan sayangnya, cara instan untuk menjadi kaya yang mereka ambil tidak semuanya dengan cara yang legal. Jika seseorang memaksakan dirinya dengan berbagai cara untuk terlihat kaya, maka tujuan sebetulnya mereka adalah untuk kebanggaan diri mereka sendiri. Apalagi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dunia trading itu sendiri. Itu kenapa mereka tergiur dengan hasilnya saja tanpa memikirkan resiko di balik itu semua. Kali ini saya akan menjelaskan dari sudut pandang alam bawah sadar kenapa penipuan itu bisa terjadi. Semua jenis penipuan memiliki prinsip segitiga. Nah, segitiga penipuan ini pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog dan kriminolog Amerika bernama Donald R. Creasy. Menurut Donald, untuk bisa melawan penipuan, langkah pertama kita perlu memahami bagaimana cara kerja penipuan itu sendiri dan bagaimana penipuan bekerja di alam bawah sadar kita. Semua orang pada dasarnya baik, tetapi seseorang bisa berubah jika mereka dihadapkan dalam situasi permasalahan yang dapat mengancam diri mereka sendiri. Apalagi jika mereka merasa bahwa masalah yang mereka hadapi tidak layak untuk diceritakan kepada orang lain. Akibatnya, orang tersebut akan diam-diam berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, termasuk dengan menipu orang lain. Jadi sebetulnya, penipuan adalah tindakan yang disengaja oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ada 3 komponen dalam segitiga penipuan ini.
Dan semua penipuan memerlukan 3 komponen ini untuk bisa terlaksana. Komponen pertama adalah kesempatan atau peluang. Karena apabila ada sesuatu yang bisa dicuri, pasti secara otomatis menciptakan peluang atau kesempatan untuk mencurinya. Komponen inilah satu-satunya komponen yang bisa dikontrol oleh diri kita sendiri. Komponen kedua adalah motivasi atau tekanan dari luar, seperti keperluan pribadi atau keperluan keluarga mereka. Dan anehnya, para pelaku penipuan melihat diri mereka sendiri sebagai korban dari kondisi mereka itu. Komponen ketiga adalah rasionalisasi. Ini bertumpu pada berbagai faktor eksternal yang menguatkan keputusan mereka untuk melakukan perbuatan penipuan itu. Misalkan, untuk sekolah anak, atau untuk keperluan keluarga, atau untuk gaya hidup, atau untuk pembenaran-pembenaran lainnya. Biasanya pelaku penipuan menganggap perbuatan mereka tidak terlalu merugikan orang lain. Dan mereka menganggap bahwa perbuatan mereka tidak memiliki peluang besar untuk diketahui oleh orang lain. Jadi langkah pertama untuk terhindar dari penipuan adalah dengan stop atau berhenti sejenak, lalu berpikir menggunakan logika Anda. Jangan mengambil keputusan terlebih dahulu. Dan lalu bertanya pada diri Anda sendiri, apakah imajinasi Anda sudah digiring dan diambil alih pelan-pelan? Lalu, pertimbangkan seberapa besar resiko yang akan Anda ambil jika Anda terus maju dan melakukan apapun yang ada di hadapan Anda itu. Jika resikonya terlalu besar, tapi Anda berusaha melakukan pembenaran-pembenaran serta memberikan alasan-alasan kenapa Anda harus terus maju dan melakukan hal tersebut, kemungkinan besar imajinasi Anda sudah diambil alih. Jadi, saya akan menutup episode ini dengan kata-kata sederhana. Jangan pernah membuat janji ketika Anda sedang jatuh cinta, dan jangan pernah mengambil keputusan jika Anda sedang marah. Karena di saat imajinasi Anda mengambil alih, maka semua logika dan nalar Anda sudah tidak lagi kuat untuk berperan serta dalam keputusan tersebut. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar saya terus dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya.